Bagaimana ceritanya ibu kamu bisa sampai 15 tahun cuci darah? Gimana coach? Apa yang melatar belakangi coach sampai menembus batas? Halo buat seluruh para pencinta bola basket di seluruh tanah air. Bersama kita kembali dengan Mama Evi, podcast ibu segala bangsa. Hari ini Mama Evi malam-malam kedatangan anak yang luar biasa. Luar biasa gimana perjuangannya dari Palembang bisa masuk ke Surabaya karena dia harus melalui jalan darat 3 hari 3 malam. Luar biasa nggak? Siapakah dia? Mari kita perkenalkan diri. Silakan Mas memperkenalkan diri dulu biar banyak yang kenal. Halo, Assalamualaikum. Saya coach dari SMA BSI Putra, datang Surabaya, jauh-jauh dari Palembang, pengen ketemu Mama Evi sekalian So mengiringi sweet. anak-anak ke Jurnas. So sweet. Oke. Langsung saya merinding karena hatinya kepingin ketemu Mama Evi, perjuangannya luar biasa. Di sebelahnya ada artis atau pemain basket ini ya? Pemain basket. Oh, pemain basket. Coba perkenalkan diri kamu. Perkenalkan, nama saya Zaki Nofran Saputra. Saya pemain basket dari SMA BSI Palembang. Yang kemarin mendapatkan hadiah dari DBL apa? Nonton final debut. Nonton final karena apa? Karena champion. Ya, Ya, luar biasa, seorang anak yang luar biasa. Mama Evi tambahi karena ini faktanya Mama Evi sudah pernah bertemu sebelumnya, di mana anak ini, Jaki ini anak yang sangat-sangat luar biasa, mencintai dan menjaga ibunya, tapi ibunya juga perjuangannya luar biasa, melahirkan dia sampai harus cuci darah 15 tahun. Ya, dan sampailah pada titik di mana DM pada Mama Evi, dan begitu DM di mana yang tidak bisa masuk untuk kompetisi DBL akhirnya berkat doa dan upaya kita bersama, Mama Evi juga menjadi berkat untuk mereka dan akhirnya begitu dikasih kesempatan champion. ya. Luar biasa ya perjuangannya. Kalau jadi anak baik itu ternyata bonus dari Allah itu juga luar biasa ya. Luar biasa. Ya. Jadi untuk anak-anak semua harus bersabar. Tetaplah kerja keras, tetaplah berjuang. Allah pasti kasih hari yang indah buat kamu ya. Sebelahnya ki siapa ya toh ya? Ayo perkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Muhammad Fatih. Saya dari tim SMA BSI Putra. Oke. Luar biasa anak-anak ini hari ini menempuh dan sudah dari perjuangan yang 3 hari itu nggak cuma perjuangan 3 hari ya. Mobilnya juga mengalami hit. Nah, bukan hit semangatnya, kalau semangatnya pasti hit. Tapi mobilnya melok hit. Ya, melok panas. Tapi lek panasnya mobil jadi nggak melaku. Tapi kalau panasnya semangat, prestasinya akan ada luar biasa. Ya, jadi mobilnya sampai ditinggal di Salatiga. Di Sragen. Nah, tapi jangan takut. Di sini ada mamamu yang siap membackup. Ya, luar biasa. Oke, sekarang dari kamu sayang. Ya, kamu dulu. Kira-kira apa yang kamu ingin sampaikan supaya semua orang, para pencinta bola basket dan para penonton podcastnya Ibu Segala Bangsa tahu siapakah Zaki itu, bagaimana perjuangan kamu, kok sampai ibu kamu yang 15 tahun cuci darah kamu juga tetap setia menemani itu karena apa ini? Perbuatan kamu karena memang diperintah ibumu atau karena hatimu yang tersentuh untuk selalu merawat ibumu? Gimana sayangku? Saya bermain basket karena buat biar orang tua saya bangga kepada saya. Oke. Biar orang tua saya bahagia terus melihat saya sukses dalam ikut olahraga basket. Oke. Terus siapa yang bagaimana ceritanya ibu kamu bisa sampai 15 tahun cuci darah? Ibu saya bisa 15 tahun cuci darah gara-gara melahirkan saya. Saya pas keluar dari pas lahiran, ibu saya koma 3 bulan. Oh, sampai koma ya? Ya. Oke, berarti kamu tuh anak emas ini ya. Anak perjuangannya sampai harus koma 3 bulan. Terus setelah itu yang merawat ibu siapa? Yang merawat ibu pas koma itu ada ayah saya. Oke. Saya ikut nenek. Sekarang
Sekarang ayah masih ada? Ayah masih ada. Oke, sekarang yang merawat ibu? Di rumah sekarang. Ah. Ada ayah sama kakak. Oh, tapi hari-hari bagaimana peran kamu terhadap ibu? Saya yang ngejaganya terus setiap hari. Jaga, gimana cara kamu menjaga? Kalau pagi saya nemanin ibu saya mandi, memberi makan, terus Terus lah kalau pagi terus gimana sekolah kamu? kalau sekolah yang ngejaga ibu biasanya kakak. Kalau Oh, saya Zaki tidak sekolah, Zaki yang jaganya. karena ibu kan tidak bisa mandi sendiri ya? Ya, Jadi Caki yang memandikan Iya. ibu ya? Sekolahnya masuk siang. Oh, sekolahnya masuk siang. Ada rasa kadang-kadang jenuh nggak kalau harus merawat ibu terus? ada. Ada. Ya, tapi gimana? Itu udah jadi apa gimana ya? Udah jadi harus saya yang ngerawat ibu saya. Soalnya dia sakit gara-gara saya. Oh, jadi kamu merasa dia sakit gara-gara saya, jadi kamu ingin membalas semua kebaikan ibu gitu. Ah. Oke, jadi selama ini istilahnya di balik perjuangan seorang atlet, di situ ada sisi yang sangat emosional yang betul-betul kita acungi jempol ya. Tapi percayalah ketika kamu merawat ibu kamu dengan baik, seperti yang saya katakan tadi bahwa akan ada upah yang baik dari Allah untuk kamu ya. Insya Allah seperti itu. Lah ini sebelahmu ini gimana? Ada kisah apa ini yang kamu ingin berbagi supaya seluruh orang khususnya dari Palembang bisa melihat, wih siapa itu yang masuk podcastnya Ibu Segala Bangsa itu? Silakan. Asal saya dari Pageralam. Dari pelosok Sumatera Selatan. Terus Bapak ikut kerja sama coach. Terus ketemu sama coachnya, diajak main basket dari kelas 6 SD sampai sekarang main. Sudah prestasi apa? Prestasinya udah di BL menang, udah ikut Poprov, terus menang Juga. event-event biasa lah. Oke, terus harapannya dengan bola basket apa? Lebih bagus ke depannya. Oh, lebih bagus. Tapi sekolahmu pinter nggak? Kita Jangan sampai nggak pinter loh, nggak pinter, Pinter sekolah. nggak kuakui kau sebagai anakku kau. Karena semua anaknya basket yang ada di Indonesia anaknya Mama Evi. Harus pintar. Ya, jadi atlet juga harus pintar karena bola basket memang bisa membantu untuk menunjang masa depan, tapi pintu utamanya tetap akademi kamu. Karena main basket pun juga harus cerdas dan pandai ya. Oke, kita kembali ke coach. Gimana coach? Apa yang melatar belakangi coach sampai menembus batas dengan perjuangannya? Bagaimana? Ceritakan sejarah perjuangan sampai titik sini dan kira-kira apa yang membuat yang paling berat di mana dan sukanya di mana? Suka dukanya? Kalau kita bicara SMA BSI ini asalnya dari klub Tiger Speed ya Maya. Tiger Speed itu klubnya dulu almarhum pelatih saya, namanya Pak Firdaus. Dia itu pendiri klub, buka asrama. Dulu Pak Firdaus itu di daerah Banyuasin, pinggiran kota Palembang. Dulu saya muridnya dia dari daerah kayak daerah Madiun lah kalau di sini kan, di ujung gitu. Diajaklah. Terus singkat cerita beliau meninggal, gak ada lagi yang nerusin klub. Kemudian datanglah Coach Teddy Marta Reza. Sekarang yang biayain kita ke sini itu dari beliau, Coach Teddy. Coach Teddy. Oh. Kayak nyiapin mobil, Oke. terus bensin, tol, itu mereka semuanya beliau. Pendaftaran ke Jurnas itu beliau semua. Oh, luar biasa. Nah. Berarti salam hormat saya kepada beliau Ya, ini. itu Beliau coach ya? dia coach sekaligus ketua Perbasi Kabupaten Banyuasin. Ketua Perbasi Kabupaten Banyuasin. Oke, oke. Ada kabupaten namanya Banyuasin. Oke. Nah, kebetulan Coach Teddy itu meneruskan karena dia ketua harian Perbasi Banyuasin. Pas meninggal ketua Perbasinya langsung dialihkan ke dia, ketua Perbasinya. Nah, kemudian ajalah saya, ajak anaknya yang dulunya murid-murid itu digabungin, disuruh ngurusin klub Tiger Speed ini.
Oh, namanya Tiger Speed ya. bersinergi, disuruh ngelatih, kamu hari ini, kamu hari ini, kamu hari ini, ayo kita bantu. Nanti aku cariin anaknya, pokoknya katanya, pokoknya kamu bisa datang jam sekian, tolong ini nggak bisa. Padahal anak belum ada. Mana nggak ada? Gaji belum nggak ada. Gaji nggak ada. Jadi kami ya gitulah ganti-gantian, tapi ya tetap yang paling banyak ngelatih ya coach Teddy itu yang bantuin. Kalau kami paling seminggu sekali awalnya itu Maya. Nah, kemudian tarik jauh ke sini, akhirnya tim putra ini ada yang tadinya nggak ada, tadinya cuma putri tok mama. Kemudian ada tim putra disuruh handle saya sama coach Teddy dari awal 3x3 ya. Ya. Yang mama bantu mereka bisa 3x3 itu kemarin sampai akhirnya champion, sampai sekarang ini mau coba-coba ke full tim DBL. Itu mah ceritanya. Luar biasa ya. Saya acungi jempol dan saya titip salam buat Coach Coach Teddy. Teddy sekaligus Ketua Perbasi Kabupaten Banyuasin. Ya. Banyuasin luar biasa. Kalau di daerah banyak yang seperti ini, kayaknya akan banyak anak-anak generasi penerus yang selamat. Artinya mereka diajari sebuah hal baik, olahraga, kesehatan, bugar, dan juga punya sebuah prestasi dan impian, goal. Ya, jadi kalian jangan lupa akan hal-hal yang baik seperti ini. Buktinya ya nggak minta ya, nggak doain dari ketuanya yang harus berpulang, tapi ada bibit benih yang Benar. tertinggal gitu loh. Dan ini itu yang sangat esensial, di mana dari satu benih menularkan sekian banyak ya. Mama Evi bukan apa-apa, tapi Mama Evi itu hanya bagian kecil orang yang juga peduli, seorang perempuan yang sangat peduli, mau menjadi ibu kalian yang selalu backup. Makanya siapapun yang DM, insya Allah Mama Evi pasti akan jawab dengan baik, dan kalau bisa bantu saya bantu. Makanya besar harapannya Mama Evi juga, kalian juga harus demikian. Kalau hari ini kamu banyak dibantu, jangan lupa bahwa ke depan tanganmu mau dipakai untuk membantu orang lain, dan kamu harus siap itu. Jangan berpikir sebuah ego. Ya, sangat luar biasa. Makanya Mama Evi akan support. Kalau besok kamu mobilmu rusak, kamu harus pergi ke mana, ke Madiun, Mama Evi siapkan bis untuk kamu. Terima kasih. Ya. Tangan dulu. Ya, Mama Evi siapkan bis supaya kamu bisa sampai ke Madiun, dan kalau memang nggak ada tempat tinggal, silakan tinggal di tempatnya Mama Evi. Free, nggak usah bayar. Ya. Terima kasih, Om. Yang penting Mama Evi cuma minta dibalasnya satu. Kalian bisa membanggakan, mulai dari keluarga, dirimu sendiri, ataupun daerahmu. Karena mereka berharap dengan kamu. Kamu dibawa ke Jurnas bukan tanpa harapan. Ada harapan, ada kepercayaan. Soal hari ini kalah menang itu bukan urusan. Tapi ada sebuah pembelajaran, step bahwa kamu dipercaya, bahwa kamu bisa. Ya. Dan apalagi Mama Evi hari ini menyambut kamu dengan sepenuh hati, ya kan? Dengan betul-betul sangat menyayangi kamu. Saya nggak kenal kamu, tapi saya peduli. Dan saya sangat peduli, walaupun dengan segala keterbatasan bisanya cuma memberikan yang saya bisa, tapi semoga itu menjadi manfaat untuk kamu. Bisa kamu ingat dan kamu jadikan kamu kekuatan bahwa Mama Evi aja yang nggak kenal aja mau berjuang. Percaya sama saya, masa saya nggak mau menunjukkan yang terbaik. Jadi saya kepingin ke depan, kalau kemarin saya dengar yang saya bantu BSI itu champion, ke depan ya full tim kamu bisa champion di DBL. Oh ya pasti tak doain, gak cuma doain aja. Saya akan selain berdoa ada ikhtiar berusaha, ya. Makanya kita keep komunikasi, kita saling kontak, kita saling support. Semoga dengan apa yang Mama Evi sampaikan bisa menjadi inspirasi kalian. Oke, ada pertanyaan lagi? Tapi ya benar kata Mama tadi ya, kalau kita lihat IG itu kan yang semangat tuh di luar negeri terus mah. Ya. Sekarang lihat IG Mama tuh jadi yang, oh ternyata ada di Indonesia nih yang semangat. Jadi semangat terus lihat IG basket. Iya, betul. Itu harapannya. Kenapa? Jarak kita jauh. Benar. Sehingga apa yang kita bisa berikan? Minimal yang saya udah dengar dari semua orang, Mama Evi dalam kondisi apapun selalu tersenyum. Mama Evi dalam kondisi apapun selalu mau berbagi dan membantu dan peduli, ya kan? Jadi saya berharap benih ketulusan ini yang saya berikan pada kamu akhirnya bisa gedok tular, dan akhirnya basket akan maju. Anak negeri kita akan, masa depannya Indonesia akan menjadi luar biasa. Ya,
Karena gambarannya Indonesia akan datang seperti apa, ya tergantung mimpimu. Nah, Kalau kamu nggak mimpi apa-apa, Indonesia gini-gini doang. Ya kan? betul. Kalau mimpi kita besar, ya Indonesia akan besar. Ya. Oke, mungkin dari anak-anakku yang di situ, walaupun tidak duduk di depan, boleh bertanya. Kenalkan, nama saya Aurel Revalino, saya dari tim SMA BSI Palembang. Mau izin bertanya, kalau Mama Evi ini kan jadi Perbasi Surabaya nih, Jatim. Jatim ya, Jatim. Nah, Mama Evi itu ada ngerasa capek nggak sih ngurusin kayak gini selama jadi itu? Oke, pertanyaannya sangat bagus sekali. Oke, pertanyaannya bagus, tepuk tangan buat pertanyaannya. Kalau kamu tanya dengan jujur, saya boleh jawab jujur. Jujur, saya tidak pernah merasa capek. Padahal orang lain lihat saya capek. Keluarga saya lihat saya capek. Kenapa kok enggak, Mama Evi? Karena aku melakukan ini, enggak berpikir untuk kamu. Aku melakukan ini untuk aku, supaya aku bisa meraih Tuhan. Kalau aku melakukan ini untuk kamu, begitu kamu cuekin gua pasti sedih, gua pasti bete, gua pasti nggak mau berbuat lagi. Kalau saya berbuat ini untuk kamu, saya nggak mungkin sampai long list kayak gini. Nggak mungkin, karena manusia ada capeknya. Artinya sebuah ketulusan itu mau ditutupi kayak apa nggak bisa loh. Nggak bisa loh sayang. Tapi kalau kamu nggak tulus, mau kamu buka kayak apa juga akan kelihatan, mau kamu tutup kayak apa juga akan kelihatan. Jadi janganlah berbuat sesuatu yang nggak tulus, percuma, akan kelihatan juga, gitu loh. Jadi kalau hari ini kau harus berjuang tanpa dilihat, tapi saya percaya, one day banyak orang yang melihat. Sama seperti yang saya lakukan tadi, saya nggak punya base, tapi ketika kamu bilang, kamu naik apa tadi mau ke Madiun, mau naik angkot, mau naik apa, hati seorang ibu nggak bisa sayang. Ya saya angkat telepon. Ko, bisa bantu aku nggak ko? Orang lain yang saya suruh bantu. Walaupun saya nggak punya base, tapi saya punya niat untuk bantu kamu. Ketika saya punya niat, saya punya effort. Ketika saya punya effort, ada hasilnya kan? Tapi kalau kamu punya niat aja, gitu, kamu punya kepingin mimpi jadi pemain basket hebat, kamu nggak punya effort, ya nggak bisa sampai. Kamu takut berjuang, nggak bisa sampai. Takut capek, nggak bisa sampai. Ngerti? Ya. Jadi saya berharap, saya nggak bilang saya hebat loh, tapi saya cuma kepingin kamu tahu, hidup ini harus diperjuangkan. Tapi perjuangan itu nikmat. Kenapa? Ya ajak temanmu berjuang bersama, jangan sendiri. Ada ikut kamu bicara. Kamu udah datang jauh-jauh. Saya perintah Kak Jovita untuk melatih kamu supaya dapat ilmu banyak. Bukan berarti Kak Jovita hebat, enggak. Kita saling sharing. Ilmu itu enggak di atas langit, masih ada langit, pasti ada langit. Ada orang terpandai. Buat saya, orang yang pandai adalah orang yang bisa jadi berkat untuk orang lain. Orang yang mau komunikasi sama orang lain. Orang yang bisa mentorkan orang lain. Pandai dia. Berarti kan kita juga bikin vibrate kan? Benar. Kamu masa nggak bisa bikin vibrate ke temanmu? Kamu cuma mikirin, gua dibilang nggak bisa, jadi kan nggak enak, aku kan nggak bisa. Ya kalau kau bilang gitu, kamu pasti nggak akan bisa. Kau pikirin kata orang yang negatif, ya kamu nggak akan positif. Gua kalau ada yang negatif, gua nggak pikir. Lu mau bilang gua gendut, gua juga akan ketawa aja. Nggak apa-apa sayang, Mama Evi memang gendut, tapi kan lincah kan? Lincah Iya kan? Mama Evi itu nggak cantik, nggak apa-apa nggak cantik, tapi hatiku penuh sarangeo loh. Loh ya. Sarangnya. Sarangeoku banyak loh. Karena cantik itu buat aku bukan dari muka, muka bisa ketelan usia, tapi hatiku sarangeoku nggak akan pernah berhenti. Gitu. Kata-kata hari ini. Ya, oke, sebelah mau tanya apa? Perkenalkan, nama saya Faris Akbar. Saya player dari tim BSI Putra Palembang. Saya ingin bertanya pada Mama Evi, apa sih motivasi Mama Evi untuk berbuat kebaikan kepada seluruh anak-anak bangsa di Indonesia ini? Sama kalau kesah Mama Evi selama di basket Jatim itu apa aja? Oke. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Apa motivasi Mama Evi untuk
Apa tadi? Berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan. Yang pertama, hidup ini kan tidak sekedar bagaimana kita hidup hari ini. Ya. Jadi kalau hari ini kita mau mencari uang, kita cari yang halal. Supaya uang itu menjadi barokah. Di balik barokah itu ada juga Tuhan itu sudah menciptakan, menurut Mama Evi sudah ada hukumnya. Ya, di mana ada rohani dan jasmani. Kalau kita ngomong di dunia ini, saya cari uang, sebetulnya itu hanya jasmani. Tapi rohaninya gimana? Kita berbicara, nggak bisa hanya berbicara perut kita. Karena sudah disabdakan bahwa di balik rezeki kita ada miliknya sesama kita. Jadi saya berharap ada hal baik, sesuatu yang dimana kita percaya bahwa Tuhan itu tidak ada, tidak nampak, tapi kita yakin bahwa Tuhan itu ada. Sesuatu yang tidak nampak. Hari ini kita berbuat kebaikan, kita harus juga percaya apa yang kita lakukan baik, kita akan menuai di sana dengan kebaikan. Jadi di dunia dan di akhirat kita mau dayung bersama. Gitu. Makanya kalau di dunia ini katanya orang neraka, tak ciptakan, tak kasih sarangnya semua biar nerakanya menjadi surga dunia. Makanya saya tidak mau punya musuh. Saya lebih baik memberikan sarangnya, ndak kena pun. Halo Ibu Sarangyo, kamu tadi tahu tuh ada ibu-ibu ikut ketawa aja, aku udah langsung senang. Ya ampun Tuhan, apa yang aku lakukan buat dia ketawa loh. Akhirnya saya bilang, loh Ibu mau ikut main, ikut saja nggak? Saja kan? Artinya saya nggak bilang diri saya hebat, saya nggak bilang bahwa diri saya suci bersih sehingga ada orang ketawa kita nggak peka, kita senang mereka ketawa. Kita bisa memberikan mereka ketawa loh. Padahal dia maaf ya pemulung loh. Nah kalau ternyata tak tawari makan nggak mau, ya berarti orang ini juga bukan nggak punya mental yang bagus loh. Mentalnya bagus. Dia pun juga bisa, bukan istilahnya aja mumpung, dia punya karakter bagus. Sudah makan ya bilang sudah. Sehingga kita juga memberikan rezeki yang lain. Jadi kita mau anak negeri ini harus punya karakter. Semoga menginspirasi. Silakan. Perkenalkan, saya Ridho Alpairus. Saya dari tim Putra SMA BSI Palembang. Izin nanya mah, orang pemberani di mata mama itu gimana sih mah? Oke, pemberani di mata saya. Oke, good. Silakan duduk. Tanyanya bagus. Saya ini adalah orang yang pemberani. Tapi berani saya tidak ngawur. Saya tidak berani karena arogan. Saya tidak berani kalau saya itu salah. Bahkan dalam posisi saya benar pun, kalau ada yang bertikai, saya bilang, saya yang salah. Jangan berantem. Sehingga di balik kebaikan saya tetap harus tegas. Karena saya harus memimpin semua kepentingan dengan perbedaan, dengan ego yang segini banyak. Kalau kita nggak tegas, kita nggak berani tegas, gimana? Kalau kita terlalu tegas, nggak pakai hati, namanya jahat. Kalau pakai hati, nggak ada ketegasan, lembek, melo. Tapi yang benar adalah kombinasi antara pikiran dengan hati. Judulnya adalah kebijaksanaan. Kot, mungkin ada mau ditanyakan? Silakan. Nah, ini pertanyaan yang mungkin semua pelatih butuh jawabannya yang spesifik ya. Kebanyakan pelatih ini kan udah berkeluarga Coach ya. Dan misalnya saya nih, Coach Teddy kan juga udah berkeluarga. Kebanyakan pelatih kalau di daerah itu kan penghasilannya dari basket kan minim ya. Apalagi kadang ada yang gak ada sama sekali. Gimana cara biar kita tuh ngiyakinin istri di rumah. Ini yang pelatihnya cewek ngiyakinin suaminya di rumah. Biar kita tetap bisa berkegiatan terus. Kalau kami itu hobi ya. Jadi kalau ngelatih ya mereka bagus ya alhamdulillah ya. Jadi ilmu buat mereka, jadi pahala buat kita kan, hobi namanya. Terus jadi energi buat kita. Masuk lapangan tuh dapat energi kita tuh pelatih yang lama gak main basket. Tapi untuk biar yang di rumah ngerti Caranya gimana? Ngerti itu gimana, Mas? Oke. Ini pasti banyak yang nanya gitu pasti. Oke. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Itu fakta yang terjadi di lapangan. Satu, dari sisi pelatih. Gua hobi, gua senang menambah energi.
Iya lu, tapi gimana gua punya dapur. Emang anakmu bisa dimakani bola? Kan gitu kan? Ya kan? Nah, bagaimana untuk menyiasatinya? Sebetulnya banyak cara. Ya. Saya tahu kita mau ngecas sama anak pun kita juga nggak tega. Mereka mau latihan basket aja kita kadang-kadang seneng. Ada juga di daerah mau anaknya latihan basket aja tak kasih es dulu, tak beli no es dulu atau tak beli no permen baru kamu mau latihan. Atau kamu tak jemput dulu kamu mau latihan. Ya kan? Ada, jangan dibilang nggak ada. Kenapa Mama Evi tahu? Wow, gua ini kesrut. Gua ini di bawah. Gitu, jadi gua tahu seperti itu. Ya. Terus gimana? Lah balik lagi. Kalau kita bisa, kadang-kadang ada orang yang PNS kerja apa, kadang-kadang juga itu juga menjadi batu sandungan. Kalau kita itu menjadi pegawai negeri terus basket kadang-kadang waktunya terbatas. Gak bisa all out, kok gak bisa punya prestasi, katanya orang gitu. Mau apapun harus all out, mau pelatih nggak bisa, izin nggak keluar. Engkau tak nerobos, bisa PNS tapi pecat iki karena apa? Ya. Atau juga kita nggak PNS, kita betul-betul full, anak kita nggak makan, ya kan? Ya toh, istri apalagi juga nggak kerja. Ya, jadi itu sering terjadi. Nah, kalau saya saat ini, kalau memang belum ada kerjaan dan kita juga nggak bisa memungut mereka, satu-satunya jalan, ya selain kita meyakinkan saja, oke, mungkin diyakinkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi kan tidak mungkin forever. Ya. Semua kan ada batas penantiannya. Ya saat ini yang saya bisa kasih terobosan ya memang kita harus aktif. Aktif itu satu. Ketika kita melatih, kita nggak punya penghasilan tuh karena kita tuh nggak dipercaya orang. Atau keberadaan kita tuh nggak diakui orang. Kita tuh ada di lapangan itu, tapi kita tuh kayak nggak punya value, nggak punya nilai. Tapi ketika kita menciptakan nilai, sekarang ini kayak coach punya nilai, uangnya banyak. Privat kanan, privat kiri, apalagi udah pernah pegang Jatim, wah, lah sama ini, wah, gitu, iya kan? Karena sudah punya nilai. Ya jadi problem itu kan menciptakan sebuah nilai dari yang tidak punya nilai menjadi nilai. Ya. Kalau sudah punya nilai itu kan tinggal menambahkan kan gampang, sudah ada pelurunya, ya kan? Lah satu-satunya untuk menambah nilai bisa satu, sampean harus pasang IG karena kita punya dunia digital. Latih, das, bikin video dengan segala ketepatan. Dunia harus tahu, orang lain harus tahu. Keberadaan kamu harus dilihat, diakui. Dan setelah melihat ada orang yang cocok memberikan nilai, kamu bernilai. Ya, bisa dari situ. Yang kedua, ketemu orang, banyak berkenalan, banyak networking, ketemu orang, ceritakan. Asal kita sungguh-sungguh punya niatan sungguh-sungguh dari setiap cerita orang. Kayak contohnya, saya dulu pertama kali buka usaha supaya punya klien, ya saya bilang, suamiku begini loh kerjanya. Kayak marketing gitu, memperkenalkan diri. Balik lagi keberadaan kita supaya diakui bisa lewat sosmed, bisa ketemu orang langsung, bisa ikut ini, atau mungkin ngomong teman apa yang bisa sambil apa yang bisa kita kerjakan. Ya banyak lah, artinya effort. Gak ketang bikin event, walaupun hanya uang sedikit, mencoba bikin event berani, ya toh, dengan pendaftarannya murah atau cari sponsor meyakinkan. Pokoknya effort apapun. Sekarang ini effort yang paling gampang adalah bikin event teristri. Pasti untung. Sebetulnya pertanyaannya dia itu berat. Karena Pertanyaannya pertanyaan hampir seluruh pertanyaannya berat. Tapi ketika dia pelatih bertanya, baru- saya tidak mau bilang tidak bisa menjawab. Ya saya pikir, iya ya apa caranya ya? Oh iya. Lah kalau misalnya masuk pegawai negeri, iya lah keterima, belum keterima, harus ngapain? Ya wes, yang ada sekarang HP ini loh. Yang kita foto di depan kita HP ini loh. Ya wes, bersosmed dulu. Beranalisa, berlogika. Itu tandanya kita smart. Dan kita punya pikiran nggak pakai, ya itu loh pisaunya bakul buah itu loh. Kalau sering dipakai jadi tajam enggak? Ya.
Kau takut mikir, Eman, otakku Eman, Eman, nggak bisa. Semakin banyak masalah, semakin tajam, setajam silet. Oke, bagaimana Kot? Kira-kira jawabannya itu bisa dijadikan jalan way out? Bisa dijadikan jalan untuk coach-coach yang lain yang ada di Indonesia. Mungkin ini saran yang terbaik dari Mama Segala Bangsa. Ibu Oke, Segala Bangsa, ya. terima kasih. Semoga memberikan inspirasi. Oke, tanpa terasa waktu berjalan begitu cepatnya. Dan semoga apa yang menjadi penjelasan Mama Evi menjadi inspirasi untuk kalian semuanya. Dan khususnya untuk kalian dan yang terumumnya untuk semua yang mendengarkan dengan problem yang sama. Semoga basket ke depan menjadi lebih bagus, especially-nya untuk Palembang, PSI. Champion. Salam sarangnya.